kapan? Iya. Ya, mudah-mudahan Boleh amin banget, di Bio. Jakarta Kami ini, ikutan Ho. deh. Iya. Kita kan sekali-sekali rindu kan Selamat ketemu pagi, Bu tatap muka. Ayen, Bu Oh, Handayati. Kak Shalom, ini Abuna. Bu Aceh, Bapak Mama Ibu. Leli. Selamat pagi Abuna. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Leli. semua. Wah, Abuna, puji selamat Tuhan. pagi Terima Bu kasih Bu Eli. Biho. Oh, Bu Idenya, Acen. idenya bagus tuh, idenya bagus. Semoga bisa direalisasikan ya kita ya. Lebih bagus lagi Amin. kalau dibuat retreat, Iya, Abuna. iya. Boleh, boleh. Nanti kita bicarakan lebih lanjut ya. Kita bentuk kepanitiaan ya. Emang bener. Ya, kepanitiaan dan kepejabatan sekaligus juga pengorganisasian. Sekalian pengikatan. Oke, haleluya Bapak Ibu sekalian. Coba kita beri tepuk tangan dulu dong sebelum kita mute ya sama-sama ya Bapak Ibu ya. Wah, dahsyat. Oke. Ya, Bapak Ibu terkasih, shalom. Selamat pagi. Maaf ya. Selamat pagi. Ya, buat Abu Nikartika, buat Bu Ayin, buat Bu Femi, juga Bu Lingga, Bu Sinai, Bu Acen, Bu Biho, Bu Duma, Si Burian, Ibu Dora Gunawan, juga Ibu Leli Kristiani, Bu Pak Henry Gunawan, Bu Handayati, Bu Irma, Bu Juli. Shalom Bu Juli. Halo Bu Juli. Shalom. Mama Angel. Dan juga Kak Angel. Long time no see. Tapi puji Tuhan ya. Kayaknya doa kami dijawab Tuhan ya. Gak bisa tidur ya. Disebut terus namanya soalnya. Baru nyampe dari Semarang. Iya ya, yang penting Ibu sehat semuanya ya. Bapak Ibu semua sehat ya. Iya, sehat semua. Juga ada Bu Nancy dan Pak Jusman, Pak Musa Lembang, Bu Mariana Sitepu, Pak Mardani, dan juga Bu Sekar, Bu Lani, lalu kemudian Ibu Risma Manurung, Bu Teresiali, Ibu Yani, dan juga Ibu Afrina. Wah, puji Tuhan, selamat bergabung. Baik, ya Bapak Ibu sekalian, saatnya kita bisa mulai ya Bapak Ibu. Saya minta izin untuk saya bantu mute. Ya, oke, terima kasih. Kita mute dulu ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian terkasih. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan Yesus. Waktumu adalah yang terbaik. Dan kekuatan kasih-Mu yang memberikan kami kekuatan baru setiap hari. Kami belajar banyak hal dari kebenaran firman-Mu untuk kami boleh menjadi pengusaha yang benar, pekerja yang benar, suami istri yang benar, rumah tangga yang baik dan benar. Bagaimana kami bisa menyikapi dan menghadapi setiap hal, segala situasi, termasuk yang tersulit. Kami bisa melewati itu semua bukan karena kuat gagah kami, tapi itu semua oleh karena kasih setia Tuhan. Dan kami bersyukur pagi hari ini. Kami percaya kalau kami mencari dahulu kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, maka semua yang ditambahkan kepada kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami siap untuk masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan, yang menyembuhkan, memulihkan, memperbaharui, dan menjadikan kami lebih dari pemenang. Dalam nama-Mu kami berdoa dan berserah dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian ya. Oke, baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau naikkan pujian apa pagi hari ini? Yang pastinya selamat datang di BW, jangan kasih kendor buat kita semuanya.
Dan yang pastinya Bapak Ibu, ini pujian kita. Saya share ya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Haleluya Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian,
segala raja. Oh, haleluya. Kau layak Tuhan Yesus. Ditinggikan dan diagungkan. Hanya Engkau Yesus Tuhanku. Haleluya. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, memuliakan dan meninggikan Engkau. Mari kita angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu dan katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian ya Tuhan, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak, amin, terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan. Kita beri tepuk tangan di tempat kita masing-masing untuk Allah kita yang layak disembah dan ditinggikan, Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu nyata dan hadirat-Mu akan memberikan kami ketenangan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita mau melanjutkan ya Bapak Ibu ya, pembahasan kita berikutnya. Yuk langsung kita buka di 1 Raja-Raja. Gak berasa ya udah nyampe di 1 Raja-Raja. Oke, 1 Raja-Raja. Satu Raja-Raja pasal yang pertama ayat yang ke-28 sampai 40. Satu Raja-Raja ayat yang pertama, pasal pertama ayat 28 sampai 40. Siapa yang percaya bahwa kehadiran Anda Bapak Ibu itu semua adalah memang momennya Tuhan yang Tuhan letakkan dalam kehidupan Anda, boleh angkat tangannya. Taruh tangan di dada, katakan, aku percaya Engkau bekerja dalam hidupku. Yes, ya. Oke. Kita mau sama-sama baca Bapak Ibu. Dengan perikopnya Salomo diurapi menjadi raja, ayat 28 ya. 1 Raja-Raja pasal pertama ayat 28. Lalu Raja Daud menjawab, katanya, panggillah Batsheba. Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu, demi Tuhan Allah Israel dengan sumpah ini. Anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku.
Lalu Batsyeba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, "Hidup tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya." Lagi kata Raja Daud, "Panggillah Imam Zadok dan Nabi Nathan dan Benaya bin Yoyada." Mereka masuk menghadap raja dan raja berkata kepada mereka, "Bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Zadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, 'Hidup Raja Salomo!' Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengiringi dia. Lalu ia akan masuk dan duduk di atas tahtaku. Sebab dialah yang harus naik tahta menggantikan aku, dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda." Lalu Benaya bin Yoyada menjawab raja, "Amin. Demikianlah kiranya firman Tuhan, Allah Tuanku Raja. Seperti Tuhan menyertai Tuanku Raja, demikianlah kiranya ia menyertai Salomo. Semoga ia membuat tahta Salomo lebih agung dari tahta Tuanku Raja Daud." Lalu pergilah Imam Zadok, Nabi Nathan dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti. Mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina Raja Daud dan membawanya ke Gihon. Imam Zadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah. Lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, "Hidup Raja Salomo!" Sesudah itu seluruh rakyat berjalan di belakangnya sambil membunyikan suling dan sambil bersukaria ramai-ramai sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi catatan saudara dan saya pada hari ini adalah kita harus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang tidak akan pernah membiarkan cara manusia menjadi ukuran mutlak. Saya ulangi ya. Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus Allah yang hidup, tidak akan pernah membiarkan cara manusia menjadi ukuran mutlak. Ukuran mutlak apa, Abuna? Ukuran mutlak ketika manusia harus memilih sesuatu, ketika manusia harus mengambil keputusan, ketika manusia harus bertindak atau menindaklanjuti. Ini kan ceritanya Adonia itu tiba-tiba memproklamirkan dirinya sebagai raja. Kita bahas kemarin ya. Kalau Anda yang belum sempat ikut, Anda bisa ikuti di BW channel atau Be Worshipper di kanal YouTube Be Worshipper. Jangan lupa sekaligus subscribe juga. Nah, nanti cari judul yang tanggal kemarin supaya bisa nyambung. Pasti nanti akan ketemu titik temunya ya. Nah, karena ibaratnya sebenarnya Adonia bukan tipe perawakan yang kurang pantas untuk jadi raja. Bahkan Alkitab mencatat perawakannya bagus, tampan dan lain sebagainya. Akan tetapi Bapak Ibu, dalam konteks ini sekali lagi, kalau kemarin kan saya bilang ada banyak orang suka mengambil kesempatan dalam kesempitan tapi tidak belajar dari kesalahan orang lain. Kalau kesalahan diri sendiri, semua orang pasti akan belajar ya. Pada hakikatnya orang akan belajar. Pencopet aja bisa belajar dari kesalahannya. Maksudnya apa? Belajar apa? Ya belajar supaya besok-besok jangan sampai gampang ketangkep gitu loh, ibaratnya gitu kan. Waduh, ini saya gara-gara ketangkep, gara-gara apa nih? Ada yang salah nih gitu. Itu tindak hal yang negatif aja bisa begitu. Apalagi hal di luar negatif ya, harusnya kita bisa belajar dari situ. Nah, kita belajar juga dari pengalaman orang lain. Nah, kalau kesempatan dan kesempitan kemarin kan konotasinya yang positif. Boosternya adalah rasa ambisi supaya ada gairah dan semangat dalam bekerja, tetapi tidak membuat kita menjadi ambisius. Nah, kalau di sini ini dalam posisi di mana mungkin saudara dan saya kan pasti punya keinginan, punya ambisi juga, keinginan yang lebih dari sekedar keinginan. Ya, ada kebutuhan di sana. Ya, ada kerinduan di sana. Itu dibungkus jadi satu sama yang namanya ambisi. Nah, ini harus kita jaga baik-baik, kita kelola supaya jadi tetap booster yang positif. Booster yang positif untuk apa, Buna? Untuk sabar menantikan, katakan sabar menantikan, dan ikhlas menerima. Ya.
Jadi di sini Adonia tidak sabar menantikan, itu yang pertama. Dan kemudian juga Adonia pun juga tidak ikhlas menerima. Menerima apa? Menerima kenyataan bahwa mungkin dia juga memikirkan bahwa kayaknya sih bukan saya nih yang akan jadi raja. Atau mungkin dia berpikir overconfident, tapi itu tidak terlalu esensial lah. Yang esensial pesan Tuhan hari ini itu sebenarnya adalah ketika manusia memilih sesuatu yang punya karisma yang terlihat, ketika manusia memilih pertimbangan yang menjanjikan, Tuhan justru memilih sesuatu yang tidak terlalu menonjol dan mungkin belum kelihatan begitu menjanjikan. Tapi Tuhan memilih dengan memberikan janji. Ya, ini hal yang berbeda. Kalau manusia selalu melihat sesuatu yang menjanjikan, tapi kalau Tuhan itu selalu memilih orang dengan memberikan janjinya. Bahkan jauh sebelum Daud akan tua dan akan digantikan, bagaimana Tuhan menyatakan kepada Nathan dan Daud juga, bagaimana Tuhan itu akan mengasihi Salomo ketika nanti Salomo akan dilahirkan. Ya. Kita sudah lewati itu di kisah 2 Samuel, ya. Nah, Tuhan memilih berdasarkan apa sih? Satu, ketetapan yang melampaui kebijaksanaan manusia. Setiap manusia diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Kita bisa tahu di mana faktor Tuhan adalah ketika ada hal yang melampaui kebijaksanaan dan hikmatnya kita sendiri. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa tahu bahwa Tuhanlah yang mengambil faktor ini yang melebihi hikmat saya sebagai manusia yang diberikan kecerdasan, diberikan kapasitas, diberikan potensi. Kalau kita punya kerendahan hati di hadapan Tuhan Yesus, di hadapan Allah yang Maha Tinggi, kita akan bisa melihat faktornya Tuhan. Yang membuat kita sulit melihat faktornya Tuhan adalah ketika kita masih tinggi hati, Bapak Ibu. Kita masih gengsi untuk cari wajah Tuhan. Kita masih enggan untuk mengikuti kegerakan roh kita. Sebenarnya roh kita, setiap orang dikasih kerinduan. Tetapi untuk bisa merealisasikan dan mengimplementasikan kerinduan itu, tidak semua orang mau. Mau untuk membuka engsel, membuka gembok-gembok di dalam kehidupannya. Karena apa? Aduh, nanti saya harus korban ini lagi, itu lagi, belum lagi nanti kurang tidur dan lain sebagainya. A, B, C, D, E, F, G. Padahal untuk hal-hal yang lainnya kita bisa. Ya, tapi bukan berarti dalam konteks ini adalah wah kalau gitu memang harus terus ya. Enggak juga lah. Kita kan dikasih hikmat. Dikasih kebijaksanaan. Ya, intinya dalam segala perkara, dalam segala hal, kita harus yakin dan percaya bahwa apa yang Tuhan sudah berikan dan apa yang Tuhan tarik kembali, itu semuanya sesuai dengan hal yang melampaui kebijaksanaan manusia. Supaya apa sih, Abuna, kalau terkadang Tuhan selalu kadang bisa memberikan sesuatu yang di luar nalar, tidak hanya yang spektakuler ya. Spektakuler itu dalam konteks sesuatu yang sesuai dengan saya harapkan, lebih dari yang saya harapkan. Tapi terkadang udah mau dikit lagi nih Abuna, kok nggak jadi gitu. Sekali lagi Bapak Ibu, di sini Tuhan ingin menyatakan bahwa hanya Dia yang menentukan musim dan batas-batas kediaman manusia. Kita buka yuk di Kisah Para Rasul 17 ayat 26. Kita tutup dengan beberapa ayat ya. Kisah Para Rasul 17 ayat 26. Hari ini perenungannya singkat, sederhana, tapi ini membutuhkan effort yang besar dan niat yang tulus ya Bapak Ibu. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 26. Dikatakan di sana, Bapak Ibu yang terkasih, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Iya loh, dikit lagi loh. Padahal ini waktunya nih saya naik jabatan. Waktu ini saya dapat anak, waktunya nih saya dapat ini, waktunya nih saya bisa ini gitu. Aduh dikit lagi loh. Kenapa sih kok Tuhan kok kayaknya batalin lagi? Jawabannya kita lihat ayat 27. Supaya mereka, orang-orang ini
itu mencari dia, dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Sebab pekerjaan ini adalah dari keturunan Allah juga. Sebab proyek yang hampir jadi ini, yang tiba-tiba kok batal, itu juga dari Allah juga, yang Allah turunkan gitu. Jadi kalau misalnya ada proyek, ada target yang tinggal satu langkah lagi nggak jadi, kita nggak boleh sampai kayak langit itu runtuh. Ya kalau saya bilang durian itu jatuh, semua pasti pengen karena durian jatuh rasanya enak. Tapi kalau langit runtuh, semua orang pasti kan nggak mau kan. Kayaknya udah nggak ada harapan lagi gitu. Nah, maksud Roh Kudus kasih renungan hari ini di perikop yang kita baca ini adalah begitu. Ada usaha-usaha yang menyertai dan menyertakan orang-orang yang memang selama ini berkapasitas. Adonia, dia main asal ambil. Dia melihat orang-orang gagah perkasa sepanjang ayahnya Daud melawan Absalom. Yang diajak siapa? Yoab, panglima yang udah terkenal hebat. Tapi kalau Daud, dia memilih orang-orang yang setia. Ini dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau Anda sebagai pemimpin, Anda sedang menentukan siapa nih wakil saya. Mungkin ada baiknya Anda juga melihat tidak hanya sekedar kemampuan dan track recordnya, tetapi kesetiaannya. Karena menurut kebenaran firman Tuhan, kesetiaan itu lebih mahal dan lebih mulia daripada hal yang lainnya. Kalau dia nggak terlalu bisa Abuna, bisa dilatih, tinggal kita mau nggak ngelatih orang ini. Orang yang setia memang pergumulannya juga tidak mudah. Ada yang kadang-kadang tidak disertai dengan kecermatan dan kecerdasan yang mengiringinya. Akan tetapi jauh lebih baik orang yang setia daripada orang pintar tapi nggak setia Bapak Ibu. Nanti yang ada dari belakang Anda ditusuk, dari depan Anda ditendang, dari samping Anda disikut. Jadi lebih baik kalau Anda sedang menentukan sesuatu, menentukan seseorang, lihat kesetiaannya. Kesetiaan itu teruji dari apa sih Abuna? Dari masalah. Sama seperti ketika engkau harus kehilangan sesuatu yang berharga, engkau masih nggak cari wajah Tuhan. Jadi kita nggak perlu harus terlalu masuk dalam penyesalan dan kesedihan. Karena apa? Kan kita percaya, mulut kita kan percaya bahwa Tuhan semuanya ini, firman Tuhan bilang, musim engkau yang berikan. Bahkan ketika engkau menentukan seseorang, itu pun juga datang daripada Tuhan. Kalau memang semua kalkulasi saya ternyata salah, kita nggak boleh marah. Kita nggak boleh hidup dalam kemarahan, hidup dalam keterpurukan. Tapi kita harus bangkit. Katakan, saya harus bangkit. Dan mencari Tuhan lebih lagi. Iya. Lebih dari yang biasa kita lakukan Bapak Ibu. Yang biasa Anda lakukan. Dan mungkin dengan Anda bangun pagi, subuh-subuh. Lalu kemudian Anda siapkan diri. Anda well prepare, Anda datang kepada Tuhan. Anda menaikkan pujian penyembahan. Ya, kata mungkin ini dari sisi kata saya sebagai manusia. Tetapi secara roh di dalam diri saya mengatakan, this is the answer of God. If you see God's answers, this is His answer. Ini jawabannya. Karena apa Bapak Ibu? Karena segala sesuatu dikatakan tadi keturunan dari Allah. Jadi diturunkan, dilimpahkan. Bukan keturunan dalam konteks ayah ibu anak gitu. Tetapi segala perkara di atas itu diturunkan ke dunia dan kita bisa menikmati semua perkara yang di atas itu. Jadi kalau Anda membutuhkan hikmat, kita harus cari Tuhan. Karena Tuhan Allah adalah sumber segala hikmat. Kalau Anda mau cari mujizat, Anda harus cari Tuhan. Karena Dia adalah sumber dari segala mujizat. Anda mau cari kekuatan, Anda cari Tuhan. Karena Dialah sumber dari segala kekuatan. Anda mau cari kesabaran, Anda cari Tuhan. Bukan berarti Anda nggak boleh cari psikolog.
Tapi kalau Anda cari kesabaran, Anda cari ketulusan, apalagi yang Anda butuhkan? Coba sekarang kita renungkan, apa sih yang Anda butuhkan? Cari Tuhan. Jangan udah mentok baru cari Tuhan, bukan. Tapi ketika kita mau start nih, cari Tuhan. Setiap orang sedang dalam penantiannya masing-masing. Kami pun juga sedang dalam penantian. Siapapun orang, saya yakin dan percaya. Case by case, kita semua punya penantian kita masing-masing. Carilah Tuhan. Karena tujuan Tuhan yang mengatur musimnya berdasarkan Dia. Manusia mendiami, menentukan, dan juga batas kediaman manusia itu Dia menentukan. Supaya orang-orang di dunia ini mencari Tuhan. Yaitu mencari Yesus Kristus, Allah yang hidup. Sekali lagi, kalau Anda butuh inspirasi, Anda butuh motivasi, Anda cari Tuhan, bukan cari hiburan. Lagi liburan pun cari Tuhan, bukan melupakan Tuhan. Ya, Anda boleh rekreasi, tapi tetap cari Tuhan. Bukan, jangan jadikan Tuhan sebagai beban. Aduh, lumayan nih rekreasi, gak perlu bangun subuh lagi. Itu keliru. Itu sangat keliru. Yang benar, Anda rekreasi, tetap Anda cari Tuhan. Dimanapun Anda berada, Anda tetap bangun pagi. Nggak bisa connect ke BW, Anda bisa nggak bisa connect di Zoom, Anda bisa connect di YouTube-nya, Anda bisa ikuti, Anda ikuti walaupun sudah lewat. Tapi firman Tuhan itu tidak pernah expired, Bapak Ibu. Percayalah. Sama seperti halnya kuasanya, berlaku sekarang, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman-Nya juga berlaku dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau ada yang bertanya, kenapa sih harus cari Tuhan terus? Jawabannya mari kita buka di Roma pasal 9 ayat 20. Kita tutup dengan satu ayat ini ya. Roma pasal 9. Saya lagi butuh santai, cari Tuhan. Angkat pujian. Kalau perlu nonton BW sambil dengerin, sambil duduk. Nggak sempat buka Alkitab, nggak apa-apa. Cari, yang penting dengar, percayalah. Engkau akan menemukan Tuhan di situ. Engkau akan bertumbuh dan engkau akan mendapatkan sesuatu karena Tuhan ada di dalammu. Roma pasal 9 ayat 20 tertulis demikian. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Coba kalau sekarang kita taruh tangan di dada. Kata kamu diganti dengan kata aku. Kita baca sekali lagi ya. Ya, Roma 9 ayat 20 nih. 1, 2, 3. Siapakah aku, hai manusia? Maka aku membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Pejamkan mata Bapak Ibu. Taruh tangan di dada. Kita mau berdoa. Ikuti apa yang saya katakan. Tuhan Yesus, saat ini aku mau belajar untuk menantikan waktu Tuhan dan tulus menerima yang Tuhan berikan di dalam hidupku. Ampunilah pelanggaran dan dosaku, ampunilah keangkuhanku, ampunilah kekerasan hatiku. Aku mau belajar lagi merendahkan hati dan diriku di hadapan-Mu. Engkaulah Allah yang menjadikan aku, menentukan batas-batas hidupku, agar aku selalu mencari Engkau. Sebab Engkaulah satu-satunya juru selamat yang telah menebus aku dan memberiku anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku tidak akan lagi hidup dan terpuruk, tinggal berkubang dalam kesusahan
yang tak berujung, kesedihan yang tak beralasan. Karena aku tahu Engkau yang menjadikan, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, Engkau juga yang akan memberikan lagi kepadaku. Apa yang terhilang, itu semua rencana Tuhan. Karena Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik dan lebih indah dari apa yang kuharapkan. Bapak Ibu semua yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, engkau adalah pribadi yang dikasihi oleh Allah. Percayalah bahwa Yesus Kristus Tuhan sangat mengasihimu. Terimalah berkat damai sejahtera, cinta kasih dan anugerahnya dilimpahkan atasmu. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu rencananya yang indah pada waktunya. Engkau akan dijadikan sama seperti Salomo. Janji Tuhan tidak akan pernah tidak tergenapi. Tuhan sendiri yang akan menaikkan engkau di atas bagal kereta kudanya. Dan engkau dan aku akan semakin naik. Menjadi kepala bukan ekor. Tidak akan pernah turun. Dan engkau dan aku akan menerima kembali apa yang terhilang sementara di tangan kita. Tuhan meletakkannya kembali. Ia meletakkannya kembali kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, sabarlah dalam menanti dan tuluslah dalam menerima. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih Abuna. Sama-sama Bapak Ibu. Ya, terima kasih Tuhan Yesus ya. Terima kasih Roh Kudus ya. Oke. Amin. Jadi Bapak Ibu, besok kita ketemu lagi. Hari ini hari apa? Hari Kamis ya? Hari Rabu. Oke, kita masih ada 2 hari lagi kita ketemu. Karena sehari sebelum hari Jumat kami akan berangkat kembali Sabtu. Ya, kita masih ketemu sampai hari Jumat Bapak Ibu ya. Jadi tetap semangat, jangan kasih kendor. Karena kita punya Tuhan yang apa? Baik. Sangat baik. Selalu baik. Selamanya baik. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ya, tetap semangat saudaraku, semua bilang yuk. 1 2 3, tetap semangat saudaraku. Semangat. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Bunda, Bunda. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Bunda. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Buni. Iya, terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Tetap sehat, jaga kesehatan ya. Kami sebenarnya sehat Bapak Ibu. Cuman di Sorong ini lagi seperti musim mau menuju salju. Dinginnya aja tapi bedanya nggak ada saljunya Bapak Ibu ya. Tapi nggak ada masalah. Musim ini Tuhan yang atur. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya, jadi musim di dalam kehidupan Bapak Ibu juga Tuhan yang atur. Oke? Amin. Tidak ada yang hilang buat orang percaya. Karena apa yang terlepas di tangan kita, Tuhan sedang siapkan dan Tuhan berikan jauh lebih indah dari yang kita harapkan. Amin. Amin. Oke, Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat. Semangat, sehat selalu Pak Bunda. Sehat ya Bunda. Dadah Bapak Ibu. Bye. Dadah. Bye. Kami sign out ya. Dadah. Bye. Bye. Terima kasih ya Buni. Terima kasih Abuni ya. Siapa rindu Abuni, minggu kita kumpul ya. Amin. Iya, terima kasih Ibu Biho. Iya. Oke. Oke, ibu-ibu. Dadah. Bye-bye. Bye-bye.